Halo guys, welcome back to my channel Doro Buken Games. Jadi video kali ini gue akan mereview light novel lagi. Dan seperti sesuai yang di judul, kita akan membahas light novel yang lagi hot, baru aja rilis di toko buku. Ya, ini dia, Mushoku Tensei dari penerbit Phoenix Gramedia lagi. Mushoku Tensei ini udah dirilis versi manganya dari penerbit yang sama, tapi gue selalu bilang gue suka baca yang original source-nya. Tapi sebelum gue mulai review novelnya, jangan lupa subscribe dan aktifin notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video gue berikutnya. Kita akan ngebahas light novel, manga, dan juga game. Untuk game, belum ada game yang baru, jadi gue belum bisa bikin konten. Tapi nanti sepertinya gue akan bikin konten Pokemon kalau udah rilis nanti, dan Jujutsu Kaisen Phantom Clash kalau nggak salah judulnya. Nanti kita akan bahas sama-sama ya. Oke, jadi ini merupakan volume pertama dari Mushoku Tensei. Ya, kita semua udah, bagi yang udah tahu anime tentang apa, anime ini ada di menonton legalnya di Muse Indonesia atau Muse Asia. Itu nonton legalnya, terus juga bisa di Netflix juga. Tapi bagi kalian yang sukanya versi manga, silahkan disikat. Ini baru aja rilis mungkin 2 hari yang lalu nih versi novelnya. Dan gue akan ceritain tentang pengalaman gue membaca novel ini. Jadi mungkin novel ini akan lumayan panjang reviewnya karena gue akan membahas sedikit spoiler ya, sedikit detail cerita dan sedikit perbedaan dengan yang ada di anime gitu. Tapi kita akan bahas covernya dulu. Di sini cover ada tulisan light novel. Terus di sini juga ada pengarangnya, ceritanya dari Rifujin sama yang desain karakternya Shirotaka. Terus juga di sini ada ilustrasi keluarga bahagia ya. Di sini ada namanya Paul Greyrat. Terus kemudian Lilia, ini Zenith, ini namanya Sylvie, ini namanya Rudeus, dan ini adalah Roxy. Dan MC kita adalah anak ini, Rudeus gitu. Dan ada judulnya Mushoku Tensei Jobless Reincarnation. Terus kemudian di sini ada blurbnya. Blurbnya seperti ini. Harganya 115.000. Ini blurbnya seperti ini. Ada tulisan Phoenix Gramedia-nya. Terus ratingnya ini untuk ini light novel 18 plus. Ini memang karena memang banyak-banyak hal-hal yang vulgar ya di novel ini. Terus spine-nya seperti ini. Ya, spine-nya kayak Phoenix Gramedia kebanyakan. Terus kita akan bahas mengenai sampulnya. Sampulnya tidak terlalu banyak berbeda dari novel-novel Phoenix Gramedia pada umumnya. Terus ini kalau lagi nggak pakai sampul seperti ini, hitam polos, ada tulisan Mushoku Tensei. Di belakangnya juga begini. Spine-nya seperti ini. Ya, nggak terlalu beda lah ya sama novel-novel dari Phoenix Gramedia pada umumnya gitu. Dan kita akan lihat dalamnya ada ilustrasinya, dapat berapa halaman ya. Salah satu yang gue suka dari baca light novel adalah tentunya ilustrasinya. Nah, di sini kita bisa lihat halaman pertama sudah dikasih halaman berwarna begini, cakep banget ya guys ya. Terus juga ini halaman warnanya, pengenalan karakternya. Tadi udah gue sebutin di awal siapa aja karakternya. Terus juga lagi-lagi ada karakternya lagi. Ada halaman warna lagi, dan ini ada kontennya gitu. Jadi ini tadi ada tulisan part 1 masa kecil. Jadi memang novel ini akan dibagi beberapa arc ya. Arc utamanya dari masanya Rudeus masih kecil, remaja sampai dewasa gitu. Dan di novel ini lumayan banyak mencangkup beberapa volume ya. Beberapa chapter. Di sini ada 11 chapter dan ada detail-detail penting yang ada di novel ini gitu. Dan ya seperti light novel pada umumnya, kita dikasih juga
ilustrasi seperti ini tuh, mantap ya, bagus ilustrasinya. Dan di halaman-halaman terakhir kita ada draft karakter. Ini draft karakter namanya Ghislaine, kemudian ini si bapaknya Rudeus, si Paul, ini mate-nya si Lilia, ada ibunya Rudeus Zenith, dan ada Roxy di sini ya. Sampai sini yang suka Roxy, yoi. Dan ini ada Rudeus gitu. Ya oke, kita akan mulai bahas dari sinopsisnya dulu, premisnya dulu. Di sini premisnya menceritakan tentang pemuda berumur 34 tahun, dia pengangguran, dia nggak pernah keluar kamar sama sekali, cuma main internetan doang. Lalu pada suatu hari orang tuanya meninggal, kemudian dia mulai diusir sama keluarga yang lainnya karena ya tidak menunjukkan empati ketika orang tuanya itu sudah tidak bersama mereka lagi. Kemudian ada diusir, di tengah perjalanan diusir itu si MC kita ini yang pria berumur 34 tahun ini merasa menyesal dengan kehidupannya yang sekarang. Dan kemudian dia melihat ada seorang sekumpulan anak muda lagi bertengkar. Terus tiba-tiba muncul kendaraan yang entah kenapa lagi melengah atau gimana mau nabrak mereka. Kemudian MC kita ini melindungi mereka gitu. Dan bangun-bangun si MC kita ini sudah menjadi bayi lagi dengan identitas yang baru yang bernama Rudeus Greyrat gitu. Itu premisnya. Dan dimulailah petualangan Rudeus di dunia barunya ini dan juga kehidupan yang kedua atau kesempatan kedua. Ya, sesimpel itu, tapi ini sangat bagus storynya ya. Gue kenapa lebih ngehook baca novelnya dibanding nonton animenya. Animenya bagus, tapi gue somehow lebih ngehook versi novelnya ini. Oke. Dan untuk actionnya sendiri juga lumayan banyak ya, cukup banyak. Terus juga detail-detail bagaimana Rudeus mengeluarkan sihir juga cukup dijelasin. Di sini ada sedikit perpaduan sains juga, sains dasar. Jadi yang dengan memadukan pengalaman Rudeus di kehidupan sebelumnya, jadi Rudeus lebih gampang belajar sihir gitu. Terus juga di perbedaan mendasar dari light novel ini dengan anime, di mana di sini ada beberapa detail penting, kayak ada sudut pandang dari setiap karakternya kecuali Roxy dan Sylvie. Di sini ada sudut pandang dari bapaknya Rudeus, Paul, ada sudut pandang dari mate-nya Lilia dan juga dari ibunya. Dan novel ini menggunakan narasi sudut pandang orang pertama. Jadi gue berasa sangat relate sekali dengan apa yang para karakternya ini rasakan gitu. Dibanding kalau kita versi anime tuh kayak oh ya udah gitu doang. Tapi ketika lo baca ini, somehow lo lebih relate dan lo lebih peduli dengan karakter-karakter yang ada di sini. Dimana di sini dijelasin betapa menderitanya Rudeus di kehidupan sebelumnya, dan dia memutuskan untuk tidak keluar kamar dan putus sekolah. Kemudian juga dijelasin juga tentang Paul sedikit, tentang kehidupannya, tentang ibunya Rudeus. Itu bener-bener lebih detail dibanding di versi anime gitu. Ya sangat menyenangkan lah membaca novel ini. Bagi kalian yang suka Mushoku Tensei, coba dibaca novela ini. Mumpung udah ada masuk ke Indonesia dan juga di toko buku gitu. Ya oke lah. Gue mungkin kalau harus pun gue harus kasih nilai, gue mungkin akan kasih 5 ya. Karena 5 dari 5. Karena memang novel ini benar-benar bikin kita peduli dengan setiap karakter yang ada di novel ini. Terus juga dramanya juga bagus. Ada dramanya, ada actionnya, ada romansnya. Semua dibalut dengan sangat baik di novel ini gitu. Paling segitu aja ya review dari gue. Gue berusaha menghindari spoiler karena bagi yang udah nonton ataupun sudah ngikutin beli manganya,
pasti udah tahu gimana ceritanya. Tapi bagi yang belum pengen coba, silahkan dicoba. Menurut gua novel ini sangat menarik untuk kalian ikuti. Dan novel ini sendiri tamatnya di volume 26. Nggak terlalu banyak, tapi ya lumayan lah untuk menguras kantong. Tapi oke lah. Novel ini layak untuk kalian coba. Gitu. Oke, segitu aja dulu video dari gua tentang light novel Mushoku Tensei volume 1. Semoga Gramedia bisa cepat rilis volume 2. Semoga Phoenix Gramedia bisa rilis volume 2-nya sesegera mungkin. Oke, segitu aja dulu. See you on next video. Bye bye.